Grafis tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan seni rupa. Karenanya, produk komunikasi visual tertua yang pernah ditemukan adalah lukisan Gua de Lascaux, Prancis, yang diperkirakan berasal dari 15.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Simbol-simbol berbentuk ideograf ini kemudian berkembang menjadi aksara yang pada masa modern ini rutin kita gunakan di layar. Tulisan tertua ditemukan di Mesopotamia yang sekarang ini dikenal sebagai Suria dan Irak. Isinya berupa catatan pajak, persediaan makanan, tagihan hasil penjualan, dan sebagainya. Pada masa ini ditemukannya piktogram, cuneiform, ideogram, hieroglif, papirus, alfabet, uncials, scrolls, kaligrafi, manuskrip, dan gotik. Tipografi merupakan istilah teknik cetak dengan potongan-potongan logam dan kayu yang dapat digunakan kembali secara bebas dengan masing-masing potongan yang memiliki huruf timbul pada permukaannya. Johannes Gutenberg ialah orang pertama yang menciptakan teknik tipografi untuk mencetak buku dengan menggunakan mesin pemeras anggur sebagai pondasinya. Penemuan Gutenberg digunakan hingga 300 tahun kemudian, di mana sebuah proses yang akan mengarah pada revolusi industri di abad ke-18. Selain penemuan mesin cetak pertama di dunia, perancang buku dan tipografi terkemuka Italia Nicola Jenson tercatat sebagai salah satu desainer tipografi terbesar di dalam sejarah. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan produksi massal, kota-kota di Eropa dan Amerika tumbuh pesat sebagai tujuan masyarakat yang mencari pekerjaan di pabrik. Karakteristik informasi visual menjadi sangat berubah. Rentang waktu tipografi pada broadsheet atau poster dan buku makin membesar. Abad ke-19 adalah periode produktif desain tipografi dan menciptakan klarifikasi baru seperti Egyptian dan sans serif sebagai tipografi yang sangat dekoratif dan baru. Selain mesin cetak Gutenberg yang berperan besar dalam penemuan percetakan di dunia, orang-orang mulai berlomba-lomba menciptakan mesin cetak yang lebih canggih dari waktu ke waktu. Pada masa ini, mesin cetak bertenaga uap dan mesin cetak menggunakan paten mesin linotype yang dapat membuat huruf secara otomatis telah ditemukan. Tak hanya itu, selain percetakan yang makin canggih, tipografi dan lukisan pun tak ketinggalan. Orang-orang berlomba-lomba membuat berbagai macam karya dan bentuk tipografi sepanjang abad 19 dan awal abad 20. Evolusi industri telah meningkatkan fabrikasi benda-benda secara massal yang merugikan nilai-nilai kekayaan. Gerakan arts and craft movement adalah cara untuk mengatasi kehambaran dan kurangnya rasa kekiriaan yang jujur pada barang yang diproduksi secara massal. Hal ini melahirkan Renaissance, perancangan buku pada akhir 1800-an. Gerakan ini menyokong kejujuran terhadap material dan kekiriaan melalui bentuk sederhana dari abad pertengahan dekorasi, romantis, dan tradisional. Desain Art Nouveau berfokus pada menciptakan bentuk-bentuk baru daripada mengandalkan model-model historis di era Victoria. Dua dekade pertama pada abad ke-20 adalah masa pergolakan sosial, budaya, dan politik. Perang Dunia Pertama yang berlangsung antara 1914 dan 1918 membawa perubahan yang sangat besar pada tradisi dan kelembagaan peradaban baru. Kubisme, Dadaisme, Surrealisme, The Stitch, konstruktivisme, dan ekspresionisme semua mempengaruhi bahasa dan rupa komunikasi pada desain grafis. Tidak seperti Art Nouveau, para pengemis menempa awal desain baru yang berfokus pada bentuk dan siluet warna yang kuat daripada bentuk organik dan dekoratif. Seniman Rusia pada akhir 18 dan awal 1900-an menggunakan pengaruh kubis dan futuris dalam desain poster mereka. Menolak gagasan seni demi seni, mengadopsi ekspresi gagasan mereka yang lebih sadar secara sosial. Perang Dunia I dan Revolusi Rusia menjadi subjek dari sebagian besar pekerjaan. Desain Eropa modern tidak memberikan pengaruh yang signifikan hingga memasuki tahun 1930-an. Selama ini, desain grafis Amerika didominasi oleh ilustrasi tradisional. Sejumlah kecil juru ketik Amerika sangat bersemangat setelah melihat sisipan elementari tipografi Jansikol yang mengenali fungsionalitas dari ide-ide barunya. Banyak imigran yang membawa konsep desain Eropa ke Amerika Serikat berbekal bakat, ide, dan keyakinan kuat pada desain sebagai aktivitas manusia yang berharga yang dapat berkontribusi pada peningkatan komunikasi manusia dan kondisi manusia. Pengalaman Amerika Serikat sangat berkaya oleh kehadiran mereka. New York adalah pusat pergerakan di tahun 1940-an. Penekanan ditempatkan pada ekspresi ide dan presentasi informasi yang terbuka dan langsung. Dimulai pada 1950-an di Swiss dan Jerman, gaya termasuk kesatuan desain yang dicapai oleh organisasi asimetris pada kisah yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengungkapkan semangat zaman yang lebih progresif.
Ekspresi pribadi ditolak karena pendekatan yang lebih universal dan ilmiah untuk merancang memecahkan masalah. Hans Keller, Theo Baumer, dan Max Bill adalah pelopor gerakan ini. Akar gaya ini ditemukan dalam kurikulum sekolah desain di Basel. Pada tahun 1950-an, pemimpin perusahaan mulai memahami perlunya mengembangkan citra identitas atau merek perusahaan untuk membantu berhubungan dengan audiens yang beragam. Merek atau logo eksklusif telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pedagang atau dealer untuk mengidentifikasi barang mereka. Begitu banyak penemuan yang telah ada dari zaman ke zaman terus berkembang hingga saat ini dan menjadi serba canggih. Dulu, orang-orang membuat tanda dan tulisan melalui dinding goa dan batu-batu. Juga percetakan yang menggunakan mesin peras menjadi mesin yang luar biasa, hanya dengan menekan tombol sekali saja. Begitu luar biasa perkembangan zaman terhadap teknologi-teknologi yang digunakan saat ini. Inilah paparan materi yang telah saya rangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Sekian dan terima kasih.